Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Husna Al-Zahra dari jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2019 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas Middle PPL 1 dengan Supervisor Ibu Dr. Haji Sesi Rivilia MMPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di pembelajaran kita, yaitu pembelajaran matematika. Oke, sebelumnya Ibu ingin tahu nih kabar anak-anak Ibu pada hari ini. Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik. Nah, kita hari ini akan mempelajari mengenai materi yaitu kekongruenan dua segitiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk menunjukkan sikap responsifnya. Yang kedua yaitu saat pembelajaran berlangsung, siswa diharapkan untuk mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu setelah pembelajaran berlangsung, siswa diharapkan bisa menentukan kekongruenan dua segitiga. Adapun materi prasyarat yaitu teorema Pythagoras. Sebelum kita membahas mengenai materi pada hari ini, kita akan mengingat kembali materi yang sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu materi tentang kekongruenan bidang datar. Oke, anak-anak Ibu masih ingat tidak mengenai syarat suatu bangun datar dikatakan kongruen? Bu, kekongruenan bangun datar jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut bersesuaian sama besar. Yeay! Benar sekali ya. Kekongruenan bidang datar yaitu apabila sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Terima kasih. Oke, bisa dilihat di slide. Di sana ada soal ya, itu merupakan pretest yang mana kalian harus menjawabnya dengan waktu 3 detik. Untuk menjawab dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis, silakan dikumpul. Oke, terima kasih. Nah, di sana ada suatu gambar ya. Kira-kira itu gambar apa? Tenda, Bu. Iya, gambar tenda ya. Pada gambar tenda itu terbentuk bentuk apa? Tenda bentuk segitiga, segitiga ACM dan segitiga ACM. Dapat dibuat segitiga APC dan segitiga APM. Iya, betul sekali. Gambar tersebut yaitu gambar tenda ya, itu merupakan penerapan dari bentuk segitiga. Nah, untuk mengaitkannya yaitu kita mengenai materi kekongruenan dua segitiga. Adapun sifat-sifat dua segitiga yang kongruen yaitu yang pertama, apabila sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Yang kedua yaitu sudut-sudut yang seletak besarnya itu adalah sama. Oke, next kita ke syarat-syarat dua segitiga yang kongruen. Yaitu yang pertama, dua segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang, atau kita singkat SSS.
atau sisi, sisi, sisi. Nah, bisa dilihat ya, di sana ada sebuah gambar yang mana itu merupakan jajar genjang PQRS. Nah, di sana pada garis Q dan S merupakan diagonal yang membagi jajar genjang PQRS tersebut menjadi dua segitiga. Di sana yang pertama ada segitiga PQS dan segitiga kedua yaitu RSQ. Nah, apakah segitiga PQS tersebut kongruen dengan segitiga RSQ? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, pada jajar genjang PQS tersebut itu adalah sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang, yang mana yaitu PQ itu sama panjangnya dengan SR. Adapun PS itu sama panjangnya dengan QR. Nah, selanjutnya QS tersebut adalah diagonal bidang. Nah, sehingga QS sama dengan SQ. Dengan demikian, sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga PQS dan segitiga RSQ itu adalah sama panjang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RSQ itu adalah kongruen. Nah, adapun untuk syarat yang kedua yaitu ada dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan besar sudut apit dari kedua sisi tersebut yaitu sama. Nah, bisa disingkat dengan sisi, sudut, sisi. Nah, di situ ada gambar ya, di mana ada segitiga FDE dan segitiga MKL. Nah, dari gambar di sini siapa yang bisa mengaitkan mengenai syarat yang kedua ini? Ya, silahkan. Pada gambar segitiga FDE dengan MKL, maka sisi DE sama dengan KL, sudut D sama dengan sudut K, dan DF sama dengan KM. Berarti kongruen. Ya, betul sekali ya, pada gambar tersebut di mana sisi DE sama dengan KL. Adapun untuk sudutnya yaitu sudut D sama dengan sudut K, dan sisi DF sama dengan KM. Nah, maka dari kedua segitiga itu, yang mana segitiga FDE dan segitiga MKL itu memenuhi sifat kedua, maka bisa kita katakan dua segitiga tersebut adalah kongruen. Oke, lanjut. Untuk syarat ketiga, di sana ada dua buah segitiga akan kongruen jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang. Nah, ini bisa disingkat dengan sudut, sisi, sudut. Nah, pada gambar lihat di sana ada dua segitiga, yang mana segitiga pertama yaitu IGH dan segitiga kedua yaitu ZXY. Nah, anak-anak bisa dilihat dan diamati bagaimana syarat-syarat terpenuhinya kedua segitiga tersebut. Oke, siapa yang bisa? Ulun, Bu. Jadi di sini ada segitiga IGH dan segitiga ZXY. Didapat sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan sudut Y, dan sisi GH sama dengan XY. Maka segitiga tersebut kongruen.
Ya, benar sekali ya. Di sana pada dua buah segitiga tersebut dapat kita peroleh sudut G itu sama dengan sudut X. Sudut H itu sama dengan sudut Y dan sisi GH itu merupakan sama dengan sisi XY. Maka dari dua buah segitiga tersebut memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, di sana ada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, yaitu di sana ada tiga buah segitiga, yaitu segitiga CAB dan segitiga RPQ serta segitiga MKL. Nah, siapa yang bisa menentukan dari ketiga segitiga tersebut yang mana kongruen dan yang mana tidak kongruen? Ya, silakan. Inggih Bu, pada gambar segitiga yang kongruen adalah segitiga CAB dengan segitiga RPQ. Lalu yang tidak kongruen segitiga CAB dengan segitiga MKL dan segitiga RFQ dengan segitiga MKL. Ya, betul sekali ya. Pada ketiga segitiga tersebut yang kongruen hanyalah segitiga CAB dan segitiga RPQ. Nah, adapun segitiga CAB dan MKL itu bukan kongruen dan juga segitiga RPQ dan MKL itu bukan segitiga yang kongruen. Nah, pada contoh kedua, di sana ada dua segitiga, yang mana segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, jika segitiga ABC tersebut kongruen dengan segitiga PQR, maka tentukanlah yang pertama panjang PR, yang kedua panjang QR, yang ketiga yaitu sudut PQR, dan yang keempat yaitu sudut QRP. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ulun Bu, jadi penyesuaiannya dalam segitiga, sisi PR bersesuaian dengan AC, maka panjang sisi PR sama dengan AC sama dengan 9 cm. Dan sisi yang kedua yaitu QR bersesuaian dengan si B, maka panjang QR sama dengan si B sama dengan 11 cm. Karena sudut PQR bersesuaian dengan sudut ABC, maka sudut PQR sama dengan sudut ABC sama dengan 50 derajat. Selanjutnya, karena sudut QRP bersesuaian dengan sudut ACB, maka sudut QRP sama dengan sudut ACB sama dengan 60 derajat. Oke, benar sekali ya jawabannya. Terima kasih telah memaparkan jawabannya. Oke, selanjutnya kita ke contoh terakhir, contoh 3. Nah, di sana ada dua buah segitiga siku-siku, yang mana segitiga siku-siku ABC dan juga segitiga siku-siku PQR. Nah, untuk pertanyaannya yaitu tentukanlah nilai X yang memenuhi agar segitiga siku-siku ABC kongruen dengan segitiga siku-siku PQR. Nah, di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Oke, silahkan. Di sini saya menjelaskan untuk menggunakan teorema Pythagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2 sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. BC sama dengan QR. 10 sama dengan 3 tambah X. X-nya sama dengan 7 cm. Jawabannya sangat betul ya. Jadi
nilai BC-nya yaitu 10. Nah, karena sisi BC itu sama dengan sisi QR, maka kita peroleh di sana sisi BC-nya yaitu 10 sama dengan QR. Nah, QR di sana terdapat 3 plus X ya. Nah, jadi untuk menghilangkan 3 dan kita mendapatkan nilai X-nya, maka kita kurangkan kedua belah ya, kurangkan 3, jadi didapat nilai X-nya yaitu 7. Nah, jadi nilai X yang memenuhi agar segitiga siku-siku ABC kongruen dengan segitiga siku-siku PQR itu adalah 7 cm. Jadi terbukti ya, kedua segitiga tersebut merupakan segitiga kongruen. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah kami sudah paham. Oke, alhamdulillah ya, sudah paham semua. Oke, selanjutnya kita menuju ke kesimpulan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silahkan. Sifat-sifat kongruen pada segitiga, yaitu pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjangnya sama. Yang kedua, sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Saya, Bu, yaitu ada juga syarat-syarat yang memenuhi kekongruenan. Yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang, yaitu S, S, S ya. Dan yang kedua yaitu dua sisi pada segitiga pertama sama panjangnya dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga yang kedua, dan kedua sudut apitnya sama besar. Jadi dalam kurung S, SD, S. Yang ketiga, dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang, yaitu SD, S, SD. Terima kasih. Oke, ya sangat tepat sekali ya kesimpulan kita pada hari ini. Adapun yang perlu anak-anak ingat semua, kedua segitiga yang kongruen itu bisa kita ingat dan bisa kita hafal, yaitu apabila dua segitiga tersebut sama besar sudutnya dan sisi-sisinya sama panjang. Oke, semoga mudah dipahami ya pembelajaran kita pada hari ini. Oke, di sini Ibu ada memberikan post-test ya. Ini harus dijawab per individu. Semoga kalian dapat menjawabnya dengan betul ya. Oke, dikerjakan selama 5 detik. Oke, kumpulkan. Terima kasih. Oke, sampai di sini pembelajaran kita mengenai kekongruenan dua segitiga. Anak-anak tetap selalu jaga kesehatan ya, dan selalu semangat dalam belajar. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilap Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.